Yang tadi bulan pertama saya dapat 6 juta, di akhir tahun tepat 12 bulan setelah saya keluarin statement saya ke istri saya bilang, look at me, gue dapat 20 juta. Wih. Bukan masalah 20 juta cukup apa nggak cukup, Betul. masih belum cukup Pak. Ya. Tapi lihat lipatannya, start 6 juta dalam 12 bulan itu menjadi 20 juta. Yes. Itu 3 kali lipat Pak Jo. Ya nggak? Dalam bisa naik 3 kali lipat, kalau Anda bekerja, bisa nggak dalam setahun naik 3 kali lipat? Ya. Nah, saya percaya dengan kayak gitu, saya percaya di bisnis ini bahwa ketika kita jalanin bisnis itu perlipatan kita eksponensial Pak. Oke teman-teman, semangat lagi dan ketemu lagi dengan gue Johan di segmen spesial Rekrutmen Podcast and My Basic untuk agensi rekrutmen di Manulife Indonesia. Nah teman-teman semua apa kabar? Tentunya gue berharap kita semua dalam kondisi sehat dan teman-teman semua juga dalam kondisi yang on fire terus, terutama untuk rekrutmen, terutama untuk teman-teman Manulifer semua. Dan di kesempatan kali ini ya ini spesial banget karena di Sampurna Strategic Square di kantor pusatnya Manulife Indonesia, kita kedatangan ada kalau ini sih bukan bintang tamu ya, ini kan tim rekrutmen kan ya. Nah ini nih teman-teman, kita itu udah booking jadwalnya. Wah kalau dibilang brother yang satu ini jadwalnya dari 2 bulan yang lalu ini kita udah booking gitu ya. Saking bookingnya ini kita harus dapet ini appointmentnya dari jauh-jauh hari. Nah sudah ada brother Reynard di tengah-tengah kita. Halo. Iya, lebih excited lagi boleh nih. Halo semua, selamat pagi. Nah, oke. Nah, Reynard ini teman-teman semua ini adalah salah satu senior business director di Manulife Indonesia. Kabar sehat, Bro? Puji Tuhan. Mantap. Thank you. Kalau brother gimana? Wih, luar biasa. Selalu berapi-api ya Pak Zul ya. Kalau di rekrutmen kita harus on fire ya, harus Yes, berapi-api. Nah, teman-teman semua, jadi kan di kesempatan kali ini bagus banget karena kita lagi mau bahas satu topik spesial, yaitu kan gimana Bro Reynard ya sebagai senior business director kita ini perjalanan dalam ngebangun tim dan pasti nanti juga akan share tips rekrutmen pastinya. Sebelum masuk ke topik utama nih, kita mau tahu dulu nih, Bro Reynard sebelum join ya kan, sebelum gabung atau berpartner dengan Manulife. Nah, lu dulu backgroundnya apa sih Bro? Saya dulu backgroundnya seorang manajer marketing di perusahaan shipping line Jepang yang mempunyai kantor di Jakarta. Saya kerja di sana kurang lebih hampir 12 tahun lah, kurang lebih. Sebelum akhirnya memutuskan untuk full time di Manulife. Oh, iya. Shipping line company. Shipping line Jepang. Kerjaannya ngapain dulu berarti Bro? Kerjaannya jadi company kita dulu memiliki ship dan kontainer untuk disewakan. Jadi ketika Anda melakukan ekspor atau impor memakai kontainer, maka memakai jasa servis pelayanan kita. Wih. Iya. Berat ya? Iya. Kayaknya bahasanya udah bahasa Inggris. Shipping line company. Shipping line, ya. Nah, itu lu dulu berapa lama di company itu, Bro? 12 tahun. Jadi saya itu kalau dibilang tipe yang setia. Wih. Iya. Saya itu sebelum saya lulus kuliah, saya bekerja itu, nah saya begitu lulus sidang, saya dapat satu sertifikat kelulusan, saya iseng-iseng apply kerja dan akhirnya dapat kerjaan di situ. Jadi saya dapat kerjaan sebelum saya graduation. Dan selama 12 tahun ke depan sebelum saya switch ke Manulife, saya itu nggak pernah pindah kemana-mana. Oke. Iya, jadi saya harapkan itu adalah pekerjaan terakhir saya karena saya anggap Manulife ada bisnis saya, bukan bekerja. Oh, nah, Gitu. jadi ini jadinya kita jadi penasaran sih. Maksudnya kan lu 12 tahun kan di perusahaan shipping. Terus kenapa kok malah jadinya ke insurance? Nah, itu tuh. Jadi ini ceritanya mundur dulu ya ketika zaman saya kuliah ya. Boleh. Kuliah itu saya itu punya dream, saya selalu bilang sama teman-teman saya itu, saya mau jadi pebisnis, saya mau jadi wirausaha. Saya nggak mau kerja sama orang. Cuma namanya orang kuliah, lu gimana mulai bisnis kalau nggak punya modal? Oke. Iya kan, akhirnya ngikutin kata orang tua, lu kerja dulu deh, cari pengalaman dulu deh, cari modal dulu deh. And then ya udah akhirnya bekerja. Cuma namanya manusia, makin bekerja kan makin naik kan income-nya, makin naik. Akhirnya terbentuk namanya zona nyaman. Sehingga saya berpikiran waktu gitu, saya pikir nanti deh begitu gua married, gua bakal berhenti, gua mulai usaha.
Terus pas merit, nggak lama dapat anak kan. Oke. Dapat anak, pikir, oh anak punya kebutuhannya banyak nih. Habis kebutuhannya banyak, mikir, kerja lagi deh, ngumpulin modal lagi. Ngumpulin modal, kerja berlanjut lagi, punya anak kedua. Nah ketika saya punya anak kedua, saya berpikir, nih kalau gue nunggu lagi nih, kapan gue bisa memulai bisnis gue sendiri? Karena saya berprinsip, saya nggak mau selamanya kerja sama orang. Karena kerja sama orang itu bikin kaya bos kita, bukan diri kita sendiri. Oke. Itu. Jadi saya kita memutuskan setelah 12 tahun, saya memberanikan diri akhirnya pindah dari pekerjaan saya menjalankan bisnis di Manulife. Jadi kan income lo pasti sebenarnya oke dong. Baik banget. Di perusahaan shipping kan. Iya. Nah, jadi waktu lo putusin pindah nih, Ya. emang keluarga dulu respon gimana? Istri sih support. Istri sih support. Cuman justru saya yang deg-degan. Karena kebetulan saya kan cuman tulang punggung keluarga satu-satunya. Oh, istri nggak kerja ya? Istri nggak kerja. Oke, Istri oke. nggak kerja. Dulu istri kerja, cuman saya bilang udah off aja ngurus anak gitu loh. Akhirnya saya yang deg-degan untuk kayak gitu. Cuman istri saya support saya. Dia bilang katanya, ya coba aja. Toh kita kan memiliki tabungan ya. Andai kata in case you fail, ya you kan bisa masuk lagi. Dan saya bakal support you, kalau perlu saya kerja lagi, dia bilang gitu. Justru hal itu keyakinan dari istri saya, kalau istri saya percaya sama saya, kenapa saya nggak percaya sama diri saya sendiri? Akhirnya saya memotivasi diri saya sendiri ya untuk benar-benar ngejalanin bisnis ini, gitu loh. Wah, ini oke sih. Iya. Ini oke sih, maksudnya berarti Family-nya juga istri supportnya Iya. sangat luar biasa ya, Iya, bro. dia strong supporter saya, Pak. Wah, oke. Nah, jadi waktu berarti kan lu dulu pindah ke Manulife itu tahun berapa, bro? Saya sebenarnya join sebagai agent di Manulife itu 2010. Saya full time di Manulife itu tahun 2013. 2013. 2013. Butuh 3 tahun berarti. Butuh kurang lebih 2 tahun lebih 2 lah. tahun lebih lah ya. Belum nyampe 3 tahun Oh, lah. Oke. Nah, terus lu adaptasi gimana tuh, bro? Maksudnya kan tadi butuh 2,5 tahun lebih tuh. Adaptasinya tuh gimana waktu itu? Adaptasi dari, Iya, dari yang tadi karyawan, terus ke agen kan ke waktu itu agen. kan. Nah, itu yang susah. Soalnya kan begitu kita kalau masuk kantor kan udah tahu jam kerjanya mesti bangun jam berapa, ngapain di kantor segala macam. Kalau begitu memiliki bisnis sendiri kan kita nggak ada jadwal nih. Iya kan, berantakan semua nih. Kok tiba-tiba gua ada nganggur, gua ada begitu, ada segala macam. Ya itu cukup menyulitkan sih di awalnya. Oke, Ya, oke. cuman kan prinsipnya adalah kalau justru enaknya punya bisnis sendiri, kita bisa memacu karena kalau Anda nggak melakukan sesuatu yang produktif hari ini, otomatis udah pasti lu nggak bakal dapat duit. Kalau kerja kan masih dapat duit kan? Iya, betul sih. Iya kan? Betul. Nah itu yang pemikiran saya. Cuman saya berpikir, sempat saya berpikir, oh enakan jadi karyawan nih. Oke. Karena jujur income saya itu dari segini turun, bro. Iya, jadi kan kalau orang cerita awalnya, wah gue dulunya nggak punya apa-apa, from zero to hero. Kalau saya lebih suka ngomong from hero to zero saya. Sebelum bounce back balik. Berarti lu sempat nih, sorry ya, misalnya Yeah. pertanyaannya, lu dulu sempat finansial lu dulu waktu pas itu sempat gimana, bro? Ada strugglingnya kah? Kita Kalau ngomong gua- ya, Nah. Wah, Johan udah berkeluarga kan nih? Udah. Berkeluarga ya. Kita tahu lah kurang lebih average keluarga di Indonesia Iya. income-nya berapa ya, Yes. butuhnya berapa Iya. expense-nya. Nah saya waktu itu, saya memiliki cicilan rumah kedua saya untuk invest itu sekitar 12.990.000 per bulan. Cicilan rumah. Karena saya demen invest kan, rumah saya tahun 2000 Bola subuh. Yang kedua 12.990.000. Terus? Terus income saya pertama kali begitu saya full time di Manulife Iya. itu 6 juta. 6 juta. 6 juta. Oke. Oke. Nah, matematikanya nggak ketemu kan? Iya, nggak nemu Belum sih. lagi kan biaya anak sekolah, biaya Iya. rumah tangga, biaya Betul, listrik, betul, biaya betul. transportasi segala Betul, macam. betul. Saya sempat mengalami satu kurang lebih quote saya bilang kejatuhan ekonomi keluarga saya itu sampai saya perlu menjual mobil saya satu. Wah. Iya, dan akhirnya saya kemana-mana prospek naik motor. Oke. Iya, justru saya sempet down-downnya begitu. Ya, cuman kan balik lagi, saya selalu berpikir dalam kondisi itu, ketika Anda memulai suatu bisnis ya, Anda benar-benar harus melakukan itu dengan full komitmen, jangan setengah-setengah. Karena ibaratnya kita ngejalannya setitik, tiba-tiba Anda buyar, gua kerja lagi. Ini perjuangan Anda, penderitaan Anda selama beberapa bulan ini sia-sia. Atau beberapa tahun sia-sia gitu, nggak kelihatan resultnya gitu loh.
Jadi saya otomatis tarik rem darurat, saya kurangin semua expense saya jual mobil saya ganti motor, saya kemana-mana naik motor. Terus akhirnya saya bilang sama istri, ini ya nggak penting-penting, tolong dikurangin deh ya. Ya udah saya menjalani, dan itu nggak bertambah bagus Pak. Dari 6 juta, dapat 7 juta, dapat 8 juta, balik ke 5 juta, 6 juta, segitu aja. Naik turun aja. Oke. Iya. Tapi aktivitas apa yang lo lakuin bro untuk bisa pelan-pelan finansialnya bagus lagi? Itu apa nih aktivitasnya nih? Kalau boleh di-sharing. Justru tamparan itu adalah ketika saya mendapat penolakan dari klien saya. Yang mungkin saya pernah sharing sama Bro Zul, mungkin dia tahu ceritanya, ya itu suatu titik di mana di saat lagi down-downnya saya memiliki satu quote calon klien big yang sudah saya prospek sekitar 2 bulan lebih. Nah, suatu sore ditelepon, Renat besok datang ke rumah saya mau ngobrol masalah asuransi. Kalau lu udah pernah prospek orang 2-3 kali, tiba-tiba disuruh datang, pemikiran lu apa? Gue bakal closing dong. Iya dong. Ngapain dia ini? Gue datang naik motor terus habis gitu nyampe ke rumah dia cuma ngomong, Renat, sorry, Om mesti tolak penawaran dari kamu. Karena istri saya punya keponakan itu baru baru masuk join asuransi, dan dia nawarin produk yang kurang lebih sama kamu. Dia bilang, karena ini saudara, saya ambil sama saudara. Saya berasa ditampar. Saya sedih, saya marah gitu. Saya sempat ngomong, Om atau kok, lu ngapain bawa gua ke sini? Lu kan bisa SMS kalau mau tolak gua. Iya kan, kenapa ini? Kenapa mesti gue datang? Dia bilang, kita kan orang timur, ketemu baik-baik, bisa baik-baik, dia bilangnya. Ya, itu nggak baik sih buat saya sih. Iya kan, saya pulang, saya marah di atas motor. Saya bilang, seperti mungkin kebanyakan teman-teman yang lagi struggling saat ini ya, saya bilang, saya itu marah di atas motor. Saya bilang, Tuhan lu nggak adil. Why lu lakukan kayak gini? Lu bilang percobaan lu nggak bakal melebihi kekuatan gue. Ini udah lewat kekuatan gue sih. Gue bilang. Terus begitu saya marah di atas motor itu, saya kesel gitu. Saya dikasih hujan. Saya pulang kehujanan. Sampai rumah lepek. Jadi saya bilang, gimana closingnya tadi? Saya kan pikir udah closing kan. Udah nggak usah ngomongin asuransi sama gue. Gue mau mandi. Saya mandi. The next thing, saya buka laptop saya, cepat saya apply pekerjaan di salah satu portal bisnis, portal lamaran kerja. Iya kan. Terus hebatnya, namanya hidup itu kadang-kadang mempermainkan kita. Dipanggil 2 minggu kemudian dari lamaran pekerjaan, dipanggil, interview, tes pertama lewat, tes kedua lewat, sebelum tes terakhir dengan user, dipanggil sama HRD-nya. Kamu meminta gaji berapa? Saya simple, saya minta 17 juta aja Pak. Tadi di kepala saya 19 juta, 17 juta, saya diketawain. Kenapa ketawa? Ketinggian, dia bilang. Kan saya apply untuk manager. Track record saya 12 tahun sebagai manajer senior marketing, saya punya pengalaman gitu kan. Nah, iya di sini paling gede itu gaji 11 juta untuk level kamu. Tapi karena kamu dianggapnya walaupun punya pengalaman dianggap orang baru, ya kamu harus ya paling maksimal 11 juta lah. Dia bilang gitu. Terus saya pikir, jujur 17 juta itu masih jauh dari income saya ketika saya bekerja dulu. Masih jauh Pak. Cuma saya pikir 17 juta potong 12 juta 990.000 bayar cicilan, sisanya buat uang jajan gue lah. Gitu kan. Sementara keluarga masih ada dari tabungan saya lah sebelumnya. Saya pulang, saya ngomong sama istri saya, gimana nih? Dia bilang, kamu udah jalanin segini panjang, kalau kamu balik lagi, itu namanya sia-sia. Dia bilang, segala macam perjuangan kamu itu nggak ada nilainya, dan teman-teman kamu akan menilai, toh si Renat balik lagi ke dunia ini. Iya kan, katanya mau berbisnis, kata itu. Nah, saya berpikir ketika saya diberikan kayak gitu, oh ini challenge nih. Iya kan, istri saya udah support saya, masa saya balik ke tempat yang dulu saya tahu saya jago, gitu loh. Iya kan, tapi saya ibaratnya mengkhianati diri saya sendiri, komitmen saya untuk menjadi seorang pebisnis. Nah, saat itu besoknya saya tolak pekerjaan itu, dan saya benar-benar bekerja, ya saya prospek habis-habisan ya Pak. Ini awal dari agent ya, sebelum membentuk tim ya, prospek habis-habisan.
saya akhirnya income saya mulai naik. Dan the good news ya, yang tadi bulan pertama saya dapat 6 juta, di akhir tahun, tepat 12 bulan setelah saya keluarin statement saya ke istri saya bilang, look at me, gue dapat 20 juta. Wih. Bukan masalah 20 juta cukup apa nggak cukup, Betul. masih belum cukup Pak. Ya. Tapi lihat lipatannya, Ya. start 6 juta dalam 12 bulan itu menjadi 20 juta. Yes. Itu 3 kali lipat Pak Jo. Ya nggak? Dalam bisa naik 3 kali lipat, kalau Anda bekerja, bisa nggak dalam setahun naik 3 kali lipat? Ya. Nah, saya percaya dengan kayak gitu, saya percaya di bisnis ini bahwa ketika kita jalanin bisnis itu pelipatan kita eksponensial Pak. Kalau bekerja, kita udah ketakar naikin 5%. Iya. Puji Tuhan 10%, jarang banget lah 10% lah. Bener nggak? Kita berapa ya? Ya, cuma. Tertarik bro, join bisnis ini. Ya, kurang lebih itu. Oke. Gue begini. So far, terus kan sekarang Dynamos, ya kan? Yes. Timbul ini kan sekarang udah sedemikian besarnya nih, Yeah. ya kan? Gue juga udah berhasil mempromot juga satu bisnis director baru Yeah. kan tahun lalu. Nah, apa sih yang lu lakuin nih untuk bisa nge-develop sampai dengan punya tim yang seperti itu, bro? Nah, boleh kan nih di-share nih tips-tipsnya nih? Jadi sebenarnya kita perlu, kalau mau menjalankan bisnis ini, kita perlu satu mindset yang sama. Karena mindset saya dulu sebagai karyawan, walaupun saya udah cukup oke ya income-nya, saya selalu berprinsip, saya belajar karyawan itu selalu dapat menghasilkan income selama dia produktif. Benar nggak? Setuju kan? Kalau dia nggak produktif, otomatis siapa yang mau hire dia? Ya. Oke kan? Cuman along the way, dalam kehidupan kita, dari muda sampai kita pensiun itu selalu ada hambatan-hambatan atau rencana, ibaratnya resiko finansial yang terjadi, resiko kehidupan. Anda bisa sakit, Anda bisa sakit kritis, Anda bisa kecelakaan, Anda bisa cacat total, bahkan Anda bisa tutup usia pada saat Anda masa produktif. Nah, anggap terkena satu aja deh dari mahal itu, apa yang akan terjadi? Tujuan hidup Anda nggak akan tercapai. Ya kan? Tadi Anda punya impian segini, mungkin turun atau nggak akan tercapai sama sekali. Ya kan? Mengakibatkan tujuan hidup keluarga Anda pun terkoreksi. Tadi mau sekolahin anak, let's say ke Singapura gitu loh, atau ke Australia, terkoreksi. Mungkin sekolahnya malah jadi sekolah negeri aja kan, atau sekolah di lokal doang. Nah, saya berpikir, kalau misalkan saya memiliki satu bisnis itu akan menghasilkan income bagi Anda saat Anda bekerja. Setuju? Sama kan? Tapi ketika bisnis itu sudah settle, dia akan menghasilkan income pada saat Anda tidak bekerja. Anda lagi healing lah istilahnya zaman sekarang, ya nggak? Healing, iya kan? Healing butuh duit bro, iya. Healing butuh duit, iya kan? Terus saat Anda lagi liburan, saat Anda lagi keluar negeri, itu tetap menghasilkan income bagi Anda. Dan hebatnya jika Anda memiliki satu bisnis adalah, bisnis Anda bisa menghasilkan income bagi Anda saat Anda sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saat Anda udah tutup usia, dia tetap menghasilkan income, bisnis, stream of income buat keluarga Anda, buat anak Anda, buat istri Anda, atau keluarga yang ditinggalkan. Jadi goal saya adalah membentuk satu stream income yang sustainable, yang saya bisa menikmati ketika saya hidup, dan bahkan saya bisa tinggalkan ketika saya udah nggak ada lagi di dunia ini. Makanya saya selalu ngomong hal ini ke agent-agent saya. Ya, Anda ketika menjadi seorang produser, it's good, very good, karena untuk memulai sesuatu awalnya menjadi seorang penjual asuransi atau life planner ya. Ya, tapi nggak stop di situ, karena life planner ini bakal tua. Ya kan, dan dia kemungkinan dia bakal sakit. Nah, kalau sakit, dia menghasilkan income dari mana? Nggak bisa prospek. Nggak bisa ngapain. Kan ada renewal. Yes, renewal bertahan berapa tahun. Kalau Anda memiliki bisnis di Manulife, saat Anda sakit pun, bisnis ini tetap berjalan untuk Anda. Udah banyak kok senior-senior kita di Manulife yang jalan kayak gitu. Ya, makanya saya sangat tertarik menjalankan bisnis asuransi ini. Oke. Ya, nah itu yang saya sampaikan. Justru mindset itu saya tanamkan ke agent-agent saya. Iya, kalau Anda mau besar, Anda harus memiliki bisnis, bukan hanya sekedar menjadi produser aja.
bisnis di asuransi ini. Oh, oke Gitu oke. loh. Berarti memang waktu lagi ngerekrut pun itu juga yang disampaikan gitu ya? Oh tentu Pak. Wih, Tentu. Iya. Gue ngerti. Bisnis ya. Iya iya. Nah, tapi totally ya, to be honest, ini gua sih sebenarnya speechless. Kenapa? Karena ternyata lu ada momen tadi yang tadi lu share itu tuh, Iya. itu tuh sebenarnya juga pasti nggak gampang ya. Ya, sangat susah Pak. Ya, ya. Tapi lu bisa buktiin itu juga. Iya. Nah, sekarang kan kita ada juga nih Brozul nih kan sebagai salah satu support system yang lu udah berapa lama bersupport Dunamos dan Glorena? Hampir 3 tahun lebih ya. 3 tahun Iya, ya. 3 tahun kan berarti udah akrab kan. Akrab lah ya. Nah, bro lu ngelihat Bro Renat dan gimana dia dengan Dunamos sampai sebegitu itunya. Apa sih yang bisa lu lihat, Bro? Kalau gue lihat tuh Renat itu orangnya tertata ya. Mungkin karena kebantu dari dulu pernah kerja kan ya. Iya. Jadi dia tertata. Terus yang serunya kan memang tim dia itu kan dulu shooter kebanyakan. Produser semua kan Iya. gitu kan. Iya. Orang-orang berkualitas lah ya Yes. gitu. Dan memang tadi kan Renat udah bilang memang lu memulai dari life planner dulu. Tapi sebetulnya itu ada masanya. Pada saat lu kembangin bisnisnya lu bisa lebih gede. Nah, mindset itu kan yang akhirnya terbangun dan terjadilah seperti saat ini kan. Timnya mulai besar, ya dia kasih mindset yang positif buat timnya dan proses edukasinya jalan, edifikasi juga jalan. Jadi apa yang dia ucapkan ya itu yang dia kerjakan gitu. Jadi dia nggak cuma sekedar lu ke kanan ya gitu, nanti di situ tuh bagus, enggak, tapi dia udah ke kanan dulu, nah baru diajak timnya ke kanan. Oke. Nah jadi inilah apa yang gue lihat dari Bro Renat itu, dia menjadi role model buat timnya. Oh. Jadi sehingga mungkin tanpa dia harus banyak berbicara, timnya akan lihat aja aktivitas dia. Oh dia ngadain bikin acara ini, oh dia bikin acara ini. Wah kita kayaknya perlu deh gitu. Jadi dia nggak harus selalu, lu begini ya, lu begitu ya, enggak. Tapi dia banyak lebih activity-nya. Jadi dia buktiin dulu nih, gue ngadain ini ya, yang mau datang silahkan, enggak apa-apa gitu. Nah, tapi begitu aktivitasnya berjalan dengan baik, kayaknya kita perlu deh kayak gitu deh. Jadi kayaknya itu yang membuat akhirnya ke bawahnya jalan semua kan. Makanya akhirnya Novena pun timnya dia yang menjadi business director juga ikut ya kan gitu. Jadi banyak memang dari timnya Renat ini mereka awalnya produser-produser kelas wahid gitu ya, bagus-bagus semua ya. Nah, sampai akhirnya sekarang jadi pengembang ya otomatis lebih kencang lagi ya bisnisnya. Wih, mantap. Jadi teman-teman gak salah memang ya, karena 2 bulan ya kita booking waktu susah loh ya. Nah jadi Bro Renat untuk closing ya kita juga pengen dengar apa nih tips ya tips pastinya bisa lo share ke teman-teman Manulifers, terutama untuk menggiatkan lagi nih ya, mendorong lagi semangat rekrutmen untuk bangun tim. Nah, Oke. silakan Bro. Jadi Manulif itu kan memang dulu core-nya adalah dia seorang produser. Ya. Manulif itu sangat terkenal di luar sana adalah memiliki agent yang hebat banget, ngerti banget produk dan jago jualan. Ya. Bahkan beberapa teman saya di asuransi lain itu dia bilang aktivitas Manulif itu 3 kali lipat daripada agent-agent di luar sana. Nah, cuman kadang ya hal yang kayak begini yang sudah tertanam di kita itu susah untuk membuat kita untuk berubah. Ya kan, kenapa gue harus menjadi rekruter? Gue udah nyaman kok di produser. Yep. Ya, padahal dalam hidup ini kita tahu bahwa transformasi itu penting, perubahan itu penting. Karena yang bisa, spesies paling bisa beradaptasi itu adalah spesies yang terkuat di bumi ini. Ya. Ya kan, bukan yang paling gede atau paling menyeramkan, tapi orang yang bisa beradaptasi. Nah sekarang Manulif kita melihat melakukan shifting gitu loh. Sekarang dia mau menjadi seorang builder, rekrutmen. Dia mau gedein sayap, yang mengembangkan sayapnya. Nah saya selalu tutup hal ini dengan perumpamaan burung Raja Wali. Pernah dengar nggak, Bro? Burung aja gue tahu. Nah, bukan film silat ya. Zaman dulu ya.
Angkatan lu bro. Merdeka Raja Wali. Iya. Oke nyambung. Nah, burung raja wali kita tahu satu spesies yang mighty banget di udara sana. Karena kenapa? Karena dia pertama dia mampu hidup sampai 70 tahun. Oke, terus yang kedua itu dia jago banget cari mangsa, dan burung raja wali adalah burung yang sama sekali tidak takut sama namanya badai. Dan dia kalau terbang itu nggak mengepakkan sayapnya, tapi dia gliding. Dia cuma mengembangkan doang. Gitu. Nah, dia spesies terkuat di udara gitu kan. Tapi sebelum dia mencapai usia 70 tahun, dia akan mengalami masa kritis dalam 40 tahun pertama dia. Jadi di usia 40 tahun ini dia mengalami masa kritis. Kritisnya kenapa? Kritisnya karena di usia 40 tahun dia itu bulu dia udah tebal. Mengakibatkan dia itu gede, susah terbang. Terus segitu itu yang pertama. Yang kedua, jari-jari cakar dia ini yang biasanya untuk nyari mangsa ini, dia udah mulai melengkung semua. Jadi mengakibatkan dia itu susah untuk cakar mangsa. Terus yang ketiga, dan dia punya paruh itu bertumbuh makin panjang, terus bengkok. Nah, mengakibatkan dia susah untuk cari mangsa juga. Nah, di usia 40 itu si Raja Wali itu memiliki dua pilihan. Dia pertama adalah dia harus bertransformasi, dan transformasi itu is very painful. Nanti saya cerita ke belakang. Atau dia jalani hidup dia aja, dia happy aja. Paling dia hidup setahun atau 2 tahun lagi dan dia tidak mencapai usia 70 tahun dia. Oke. Nah, ketika dia milih opsi pertama, dia bertransformasi. Transformasi yang dia lakukan adalah dia pergi ke puncak gunung. Dia terbang ke puncak gunung, dia bikin sarang di sana di puncak gunung ini. And then dia mencari batu. Dia batu yang gede, dia patok-patokan batu itu. Sampai mengakibatkan paruh dia itu copot. Bisa bayangin kan sakitnya kayak gimana kan? Copot, dan dia menunggu sampai paruh baru itu terbentuk. Paruh baru terbentuk, tapi dia mulai gigitin cakar-cakar dia. Dicabutin kukunya satu-satu, cet pakai paruh baru itu. Mengakibatkan dia itu nggak punya cakar lagi. Sampai dia nunggu cakar baru terbentuk, kuku baru terbentuk. Itu sakit banget kan. Kita jam tangannya sakit atau lagi dicabut. Iya kan? Iya kan? Terus habis itu transformasi yang ketiga yang dia lakukan setelah dia tumbuh cakar baru, dia cabutin bulu-bulunya. Dia sampai botak, dia nunggu bulu baru itu terjadi. Nah, ketika 3 hal yang sakit itu dia lakukan, bertransformasi, dia akan bisa timbul menjadi kayak ciptaan baru lah. Dan dia bisa menjalani hidup 30 tahun ke depan lebih hebat daripada 40 tahun pertama dia. Wow. Ya, jadi saya selalu bicara gitu, maksudnya jangan pernah takut untuk bertransformasi, dan transformasi itu nggak ada yang enak. Transformasi itu sakit. Ya, tapi hasilnya itu akan worth it ke depan. Iya, Anda harus punya belief karena saya ngejalanin. Ketika Anda ngejalanin, saya ngejalanin juga. Jadi sebenarnya kita itu di sini ini sama-sama. We are in this together gitu loh. Jadi kenapa mesti ragu gitu? Toh kita jalan sama-sama, bukan gue suruh lu jalan sendiri, gue cuma nyuruh doang. Iya kan? Jadi teman-teman pakai kesempatan ini untuk melakukan rekrutmen, memperbesar tim Anda. Karena pada akhirnya ketika Anda berani melakukan transformasi, hal yang baik itu, yang lebih baik mungkin akan terjadi di masa-masa depan kehidupan Anda. Instead Anda cuma ngeliat ke belakang doang, gue udah enak kok. Gitu. Wow. So, Oke, teman-teman, jadi ya, totally speechless. Jadi kayak emang nanti teman-teman, jadi kita sih yakin teman-teman akan dapat insight yang positif banget dari sharing Bro Reynard. Dan ini tentunya ada di segmen MBBC Recruitment Podcast. Dan thank you juga Bro Reynard sudah meluangkan waktu dan share banyak hal. Benar. Wow, dan ini sharing totally bagus bro. Dan maksud gue, thank you bro. Ya gue sih yakin terutama message lu di bagian transformasi ini, gue sih yakin pasti akan mengena ke semua teman-teman Manulifers. Jadi teman-teman semua stay tune terus, nantikan banyak konten baru di segmen kita dan akan banyak lagi segmen-segmen lainnya yang hadir. Tujuannya cuma satu, untuk terus mendorong dan terus mengencourage teman-teman Manulifers lakuin rekrutmen agar tim buildingnya semakin berjalan lebih maksimal. Jadi sekian dari gue. Sukses terus buat kita semua teman-teman. Dan semangat pagi. Semangat pagi. Sukses. Thank you teman-teman. Bye.